Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haka. Salam cinta belas kasih Tuhan Yesus dan penuh semangat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini, Sabtu 26 Februari 2022, dalam pekan biasa ke-7, bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita memulai dengan membuat tanda salib kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memberkati anak-anak. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkanlah anak-anak datang pada Tuhan Yesus, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, syair lagu tadi mengingatkan kita akan panggilan Yesus untuk kita terbuka menerima anak-anak, mendampingi, mengasihi, menghantar, dan memperkenalkan mereka kepada Yesus. Ketika merenungkan sabda Tuhan hari ini, saya teringat akan suatu mimpi saya, yakni untuk membentuk kelompok doa anak-anak di lingkungan tempat saya bekerja, salah satu sekolah Katolik di Jakarta Utara. Mimpi itu baru terwujud setelah hampir 3 tahun saya bekerja di tempat itu. Tujuannya adalah melatihkan kepada anak-anak untuk terbiasa berdoa, sehingga terbangun hidup rohani yang kuat, dekat dengan Tuhan, dan berdampak positif dalam hidupnya sehari-hari. Dalam doa tersebut diajakkan kepada mereka untuk menuliskan intensi doa, membaca kitab suci, ada renungan singkat, ada sharing misioner, ada perutusan misioner, dan ditutup dengan doa magnificat. Doa bersama ini dilaksanakan secara daring setiap Jumat sore. Saya sungguh kagum bahwa ternyata ada anak-anak yang mau membuka diri untuk melakukan kegiatan rohani, berdoa, mengingat dunia anak-anak adalah dunia bermain. Apalagi saat ini dikuasai oleh games-games yang menarik, yang menyedot perhatian anak-anak. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, kita tahu dewasa ini hampir tidak ada bidang kegiatan yang tidak terkena dampak kemajuan teknologi. Pada masa pandemi COVID-19 ini telah banyak mengubah sikap dan perilaku kita dalam menjalani hidup hari-hari. Aneka layanan yang memberikan kemudahan, cepat, murah, aman, transparan ditawarkan kepada kita. Kita semua harus siap memilih menerima perubahan atau punah dalam arti tertinggal. Itulah risiko pilihan yang harus kita pilih. Dan perubahan itu juga mempengaruhi dalam pendidikan iman anak. Maka menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dan gereja dalam mendampingi serta membina iman anak-anak. Tidak mudah bagi orang tua di era digital ini untuk memperkenalkan Yesus dan menghantar kepadanya agar anak-anak
memiliki pondasi iman yang kuat dan relasi akrab dengan Yesus. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, dalam Injil hari ini diperlihatkan kepada kita orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus agar Yesus mau menjamah dan memberkati mereka. Mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Sang kebenaran sejati. Mereka menghendaki agar anak-anak dekat dengan Yesus, mempunyai relasi akrab dengan Yesus. Maka sekarang menjadi panggilan kita orang dewasa, terlebih orang tua, untuk peduli membantu anak-anak agar mereka bertumbuh dalam nilai-nilai Kristiani, dalam karakter dan kerohanian yang baik. Kita perlu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dan mendukung bagi pembinaan iman anak-anak kita. Misalnya dengan membiasakan berdoa bersama dalam keluarga, merayakan Ekaristi, membaca kitab suci, mendorong anak ikut sekolah minggu, menjadi misioner dan lain-lain. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita, sudahkah saya peduli dan tergerak untuk membantu anak-anak datang kepada Yesus? Apakah saya mudah menyerah ketika anak-anak lebih memilih dan menikmati game-game kesukaannya daripada berlatih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang rohani? Sahabat-sahabat HK yang terkasih, mari kita jalani hari-hari kita dengan mau terbuka terhadap anak-anak, mendampingi mereka dengan cara masuk melalui pintu mereka dan keluar dengan pintu kita, seraya terus menaruh kepercayaan bahwa Tuhan selalu siap bekerja dan ada untuk kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami untuk terbuka menerima anak-anak yang dengan kepolosan dan kejujurannya selalu ingin tahu banyak hal. Semoga Engkau juga memberkati anak-anak, membuka hati mereka untuk selalu rindu berjumpa denganmu dalam hidup harian mereka. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, salam sehat, selalu gembira, Tuhan memberkati.